Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yonatan Lumban Toruan. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Batam, jurusan Teknik Mesin, konsentrasi pengelasan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang PQR dan WPS Qualification sebagai penilaian akhir ujian semester mata kuliah kode dan standar pengelasan atau welding code. Langsung saja ke penjelasannya di halaman pertama, yaitu Final Visual Inspection Report dengan customer Pertamina Hulu Mahakam dengan AWS yang digunakan yaitu AWS D1.1 tahun 2015 dengan kliennya PT Dwi Sumber Arca Waja atau disingkat DSAW. Di sini join numbernya PQR 397. Apa itu PQR? PQR itu Prosedur Qualification Report. PQR 397 dengan inspection visualnya accept, artinya bisa dilanjut ke proses selanjutnya atau diterima oleh inspektor. Kemudian ultrasonic inspection report dengan klien PT Dwi Sumber Arca Waja. Di sini material yang digunakan S355 KT0 dengan mengikuti ketentuan AWSD 1.1 tahun 2015. Surface condition as well. Tes resultnya PQR 397 dengan interpretationnya A. A itu artinya no defect detected. Di sini banyak kode ataupun singkatan-singkatan yang digunakan untuk menuliskan keadaan suatu material. Interpretation sini A, itu artinya ini A, no defect detected, berarti tanpa ada defect ya. Selanjutnya magnetic particle inspection report dengan kliennya masih sama, PT Dwi Sumber Arca Waja. Material yang digunakan juga masih sama, S355KT0 dengan ketentuan atau tes spesifikasinya mengikuti AWSD 1.1 tahun 2015. Join detailnya butt join. Well config-nya single V. Tes resultnya bisa kita lihat di sini. NDT PQR 397 welder MS. MS ini M Surwadi selaku welder atau tukang las yang mengelas. Kemudian untuk lengthnya 810, interpretation-nya juga A. Apa itu A? A adalah no defect detected. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya mechanical test. Mechanical test dengan thickness 16 mm sesuai ketentuan dari AWS D1.1 tahun 2015 apabila material dengan thickness 16 mm berarti mechanical test yang diuji yaitu tensile testnya 2 spesimen, kemudian bending testnya atau side bendnya 4 spesimen. Di sini tensile testnya ada 2 spesimen.
measure thickness-nya spesimen pertama 15,43, spesimen kedua 15,48, measure width-nya 20,09 untuk spesimen pertama, 20,09 untuk spesimen kedua. Efektif areanya 309,99 mm persegi untuk spesimen pertama, 310,99 mm persegi untuk spesimen kedua. Untuk ultimate tensile load-nya 167,39 kN untuk spesimen pertama, 167,62 kN untuk spesimen kedua. Kemudian untuk ultimate tensile stress-nya 540 Newton per milimeter persegi untuk spesimen pertama, sedangkan spesimen kedua 539 Newton milimeter persegi. Selanjutnya mechanical test yang diuji adalah bending test sesuai dari AWSD 1.1 tahun 2015 dengan thickness material 16 mm yang diuji berarti 4 side bend. Di sini spesimen 1, 2, dan 3 serta 4 diuji side bend-nya. Selanjutnya mechanical test report yang diuji adalah impact test. Impact test ini memiliki 3 spesimen yang mana ketiga-tiganya nantinya dirata-ratakan untuk mendapatkan impact value. Di sini well centerline repair spesimen 1, 2, dan 3 setelah dirata-ratakan 207 joule impact value-nya. Kemudian untuk fusion line plus 2 mm repair to base metal spesimen 1, 2, dan 3 dengan rata-rata 273 joule impact value-nya. Kemudian fusion line repair to base metal spesimen 1, 2, dan 3 dengan rata-rata 270 joule impact value-nya. Kemudian fusion line repair to original well spesimen 1, 2, dan 3 dengan rata-rata 207 joule. Itu adalah impact value-nya. Selanjutnya untuk mechanical test selanjutnya itu hardness test result, ini mana PQR 397 repair dengan proses yang digunakan yaitu SMAW posisi 2G dengan tes temperaturnya 25 derajat Celcius lebih kurang 2 derajat Celcius, artinya maksimal 27 derajat Celcius, minimal 23 derajat Celcius. Ini adalah contoh hardness test result-nya. Selanjutnya mechanical test report yang digunakan yaitu macro edge examination dengan thickness 16 mm komplit dengan remarknya complete fusion with no crack and undercut. Dengan demikian material yang diuji tidak ada crack dan undercut pada saat pengujian macro edge examination. Selanjutnya ini adalah PQR yang telah siap atau yang telah dimasukkan data-datanya. PQR Procedure Qualification Report mulai dari visual inspection, UT inspection, magnetic particle inspection, radiographic inspection. Di sini jelas semua terteranya
visual inspection-nya accept, UT-nya juga accept, kemudian magnetic particle-nya accept, radiografiknya radiography inspection, karena pada PQR tadi yang telah saya jelaskan tidak ada radiografiknya, hanya ada 3 pengetesannya tadi, 4 dengan mechanical test. Selanjutnya itu mechanical test, tensile testnya juga di sini dijelaskan semua. Wieldnya berapa milimeter, thicknessnya, effective areanya, ultimate tensile loadnya, tensile strength-nya di sini jelas semua terdata. Begitu juga dengan bendingnya, 4 spesimen side bending, keempat-empatnya accept. Kemudian makro, selanjutnya hardness dan impact. Di sini jelas semua terdata dan tertulis. Selanjutnya repair procedure for throat thickness. Base metal yang digunakan, material specification-nya S355KT0. Welding prosesnya SMAW. Kemudian untuk posisinya 2G, teknik pengelasan yang digunakan string dan weave bit, serta cleaning yang digunakan itu untuk membersihkannya bisa grinding ataupun wire brush. Selanjutnya ini adalah welding parameter, mulai dari root pass, hot pass, fill pass, cap pass. Semua proses yang digunakan yaitu menggunakan proses SMAW dengan filler metal diameter 3,2 dan 4 dengan ampere dan volt yang berbeda sesuai yang terjadi di lapangan. Begitu juga dengan travel speed-nya atau kecepatan pada saat pengelasannya. Kemudian di sini welding procedure specific, welding procedure qualification report, specification materialnya S355 KT0 dengan thickness 16 mm. Di sini juga nama weldernya tertera yaitu M Sarwadi atau disingkat MS. Kemudian di sini juga dijelaskan kapan dimulainya jam berapa dan kapan selesainya jam berapa. Di sini sudah sangat jelas. Cleaningnya juga dibuat di sini grinding dan brushing. Jadi ini memang betul-betul sudah lengkap, jelas apa yang ada nantinya di lapangan. Begitu juga dengan AOS classification yang digunakan. Untuk root E70161H4, sedangkan untuk fill dan cap E70181H4 dengan preheat minimal 70 derajat Celcius. Diameter elektroda itu 3,2 untuk root, sedangkan untuk fill nantinya 4,0 diameternya dengan posisi 2G. Teknik yang digunakan stringer or weave bit. Kemudian di sini ada PQR run sheet. Di sini tertera semua mulai dari root pass, hot pass, filler, capping sampai akhir. Di sini tertera semua diameter elektroda yang digunakan berapa, proses weldingnya apa, ampere yang digunakan berapa, voltage yang digunakan berapa. Begitu juga dengan
current polarity-nya serta travel speed. Jadi ini betul-betul real dan ini adalah yang dikerjakan di lapangan. Selanjutnya ini welding procedure specification dari PT Pertamina Hulu Mahakam. Bisa kita lihat. Kemudian ini untuk prosedur qualification record atau PQR dengan specification material S355KT0, thickness 16 mm, dimensionnya 410, length 810, widthnya 410. Nama weldernya M. Sarwadi. Tanggal dimulainya, tanggal selesainya juga ada di sini. Jelas, tertera semua. Kemudian ini PQR run sheet. Prosesnya ada GMAW, SAW. Di sini ada sertifikat produk. Produk yang digunakan juga harus bersertifikasi agar bisa memenuhi kriteria pengujian. Mungkin itu untuk penjelasan PQR. Selanjutnya saya akan memperlihatkan dan menjelaskan WPS yang telah saya buat. Welding Procedure Specification. Company Name PT DSAW. Welding Process SMAW. Supporting PQR 397. Joint Design Use. Type-nya single. Backing no, karena kita menggunakan proses SMAW. Jadi tidak ada backing cramp. Untuk selanjutnya base metal. Material specification yang digunakan itu S355KT0 dengan thickness 16 mm. Kemudian filler metal yang digunakan AWS specification-nya A5.1 atau A5.5. Sedangkan AWS classification-nya E70161H4 atau E70181H4. Untuk preheat minimal 70 derajat Celcius. Begitu juga dengan interpas temperatur minimal 70 derajat Celcius dengan maksimal 100 derajat Celcius. Di sini identification PQR 397 by Yonatan Lumbanturuan dengan saya sendiri, authorized by Nurman Pamungkas selaku dosen pengampu atau dosen pembimbing mata kuliah kode dan standar pengelasan Politeknik Negeri Batam. Untuk tipenya manual karena proses SMAW ini proses pengelasan manual ya. Selanjutnya posisi yang digunakan yaitu posisi 2G. Current polarity-nya DCEP. Untuk power source-nya CC. Kemudian teknik yang digunakan stringer or weaving. Multipass or single pass yang dipakai itu multipass, number of electrode 1, kemudian interpass cleaning, wire brush, dan gerinda. Ini saya akan menjelaskan welding prosedur mulai dari root, hot pass, filler, serta capping. Semua menggunakan proses SMAW. Namun yang membedakan di sini proses root menggunakan filler metal E716
H4 dengan diameter 3,2. Sedangkan untuk hot pass, filler, dan capping itu menggunakan filler metalnya E70181 H4 dengan diameter yang sama 3,2. Namun pada filler yang kedua itu menggunakan diameter 4. Kemudian untuk ampere yang digunakan pada root 85 sampai 90 dengan voltnya 20 sampai 25, travel speednya 55 sampai 65. Begitu dengan hot passnya, ampere yang digunakan 120 sampai 130, voltnya 21 sampai 26, travel speed 165 sampai 180. Begitu selanjutnya sampai capping 120 sampai 130, sedangkan voltnya 20 sampai 23 dan travel speed 150 sampai 165. Ini adalah prosedur qualification record yang telah diuji tadi. Ini tensile testnya 2 spesimen 3971 3972 dengan widthnya 20,09, thicknessnya efektif areanya, ultimate tensile loadnya, ultimate unit stressnya. Ini didapat dari sini, dari tensile. Bentar saya cari tensile test. Ini dari sini. Nih, semua yang tertulis di sini itu ada di sini. Nih. Namun yang membedakan itu yaitu ultimate tensile stress. Ultimate tensile stress. Kenapa beda? Karena di sini satuannya PSI atau pound per inch square in. Sedangkan yang ada di PQR itu satuannya Newton per milimeter persegi. Kemudian untuk bending testnya 4 spesimen, side bend, pas semua ACC. Selanjutnya dengan nama weldernya M. Sarwadi, all weld metal tension test. Ini keseluruhan weldingan. Tensile strength-nya yaitu 88.328 PSI. Kemudian yield point strength-nya 17,33 PSI atau pound per square inch. Kemudian elongation in ada 29, sedangkan laboratorium test numbernya B5513103 by Kusmaya. Title atau pangkat Technical Manager tanggal 27 April 2019. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang PQR dan WPS Qualification. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Yonathan Lumbantoruan pamit. Selamat siang.